Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun 0,29% ke angka 8.366. Selain video ini kan coba upload ada video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang secara teknikal sebenarnya saat ini masih oke, tapi ternyata laba bersihnya tidak begitu oke. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen income dan saat ini masih kesulitan untuk break resisten kuatnya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SCMA. Bisa kita lihat pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 366. Bisa kita lihat di grafik, saat ini SCMA masih kesulitan untuk naik di atas resisten 380. Dan beberapa hari terakhir ini dari hari Jumat, SCMA mencoba untuk naik di atas 380 selalu tertahan walaupun memang sempat pada perdagangan hari Jumat mendekati harga sekitar 396. Tapi cara pergerakan ini masih gagal break. Hari ini masih turun dan sekarang mendekati support di 360. Secara teknikal walaupun hari ini turun, SCMA sebenarnya masih oke. Kan secara teknikal masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 348. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham SCMA, misalnya masih bisa coba di hold. Apalagi kalau pemerintah bahwa SCMA akan bagikan dividen interim jumlah senilai 571 miliar. Yang bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Dividennya itu setara dengan 9 per lembar saham. Ya, 9 rupiah per lembar saham. Dividen interim tersebut setara dengan 96,55% dari laba bersih SCMA. Jadi untuk SCMA apabila teman-teman ingin coba pantau di enter bisa lebih oke wait and see dulu. Karena jika kita perhatikan di broker summary asing terpantau masih terus keluar. Penurunan 3% lebih hari ini juga terpantau ini ada distribusi. Sehingga saya lihat SCMA masih ada potensi untuk turun mengetes 360 dan masih ada potensi untuk mendekati 350. Jadi wait and see dulu. Kasih kita support terdekat di 360 apabila SCMA masih bisa bertahan. Misalnya masih bisa coba entry dengan target swing jangka pendek tetap untuk saat ini di 380. Dan jika terpantau ternyata tembus 360 ini malah lebih oke untuk coba kita tunggu di sekitar garis EMA 50 di 348 sampai 350 untuk entry di support yang lebih kuatnya. Jadi untuk yang sudah punya bisa hold terus selama SCMA tidak turun buat 350 kan cara pergerakan minimal masih akan sideways selama masih kuat di atas garis EMA 50. Nah sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Indosat. Indosat bisa kita lihat pada hari Jumat naik tinggi mencoba break 2150, hari Senin memang sempat terkoreksi ke sekitar 2006 sampai 2060 sampai 2070. Hari ini juga sempat menyentuh sekitar 2060 tapi penutupan bisa kita lihat Indosat mencapai target di 2200. Naik 7% lebih ke 2220. Jadi cara pergerakan memang Indosat sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak downtrend, setelah bisa kita pelan-pelan mulai membentuk high low. Berhasil break garis EMA 50 dan minggu ini terkonfirmasi break 2000 dan garis EMA 190. Dan untuk minggu ini memang Indosat kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau untuk saham yang uptrend dan diakumulasi. Memang pada kenaikan hari Jumat ini masih ada akumulasi besar sehingga benar coba dipantau. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Indosat, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Akumulasi asing hari ini juga masih lumayan besar. Kemarin walaupun turun 3% juga terpantau masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat kenaikan 7% lebih hari ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Indosat, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Masih ada potensi untuk break 2200 menuju target berikutnya di sekitar 2300 sampai 2350. Jadi untuk yang saat ini baru mau coba pantau di entry, wait and see dulu. Misalnya masih bisa buy on breakout apabila berhasil break 2200. Jika gagal break pun masih bisa kita coba tunggu di sekitar 2080 sampai 2050 untuk target entry di support terdekat saat ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya bisa jadikan 2000 untuk trailing stopnya. Selama Indosat tidak turun kembali di bawah 2000 secara teknikal, masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan sekarang kita lihat Telkom. Telkom juga hari ini bergerak naik, bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke 3520. Cara teknikal juga sama, Telkom masih oke. Cara tren juga sebelum sempat terkoreksi mengetes garis EMA 50-150. Telkom masih bisa bertahan dari rebound. Minggu lalu mencoba break 3.600 gagal break. Hari Senin memang sempat berada di bawah 3.500 tapi hari ini kembali naik. Dan cara pergerakan 3.500 ini masih berupa support dan di bawahnya sebenarnya support lebih kuat ada di 3.400. Dan untuk Telkom bisa kita perhatikan di sini.
Asing hari ini terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi dalam beberapa minggu terakhir jika kita perhatikan asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan kenaikan 2% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga untuk Telkom masih menarik, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3.600. Jadi untuk yang sudah punya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Jika terpantau berhasil beri 3.600, Telkom akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 3.800. Kan secara pergerakan ini masih bergerak sangat uptrend, belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, untuk saat ini bisa jadikan 3.400 untuk trail stopnya. Nah sekarang kita akan lihat saham JPFA. JPFA jika kita perhatikan, saat ini mencoba untuk bertahan di zona supportnya sekitar 2.300 sampai 2.380. Jadi memang secara teknikal mulai melemah, sebelumnya bergerak sangat uptrend. Saat ini mencoba bertahan, menariknya memang 2 hari terakhir ini ada candle hijau. Tapi jika terpantau masih gagal naik di atas 2.400, takutnya masih ada potensi untuk melanjutkan low-low. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk JPFA, asing terpantau masih terus masuk. Ini yang menariknya, walaupun sempat 2 minggu terakhir ini melemah, tapi asing terpantau terus masuk akumulasi. Dan kenaikan 1% lebih hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk JPFA yang sudah punya, saat ini masih bisa coba di hold, kan secara teknikal saat ini masih oke, masih berada di atas support 2.300. Dan di bawahnya juga masih ada support garis EMA50 sekitar 2.200. Dan cara pergerakan selama masih di atas garis EMA50 minimal JPFA masih akan sideways. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau day entry juga masih bisa coba dipantau. Untuk saat ini tunggu konfirmasi JPFA bisa naik kembali di atas 2.380, baru lebih oke untuk ikut entry. Atau apabila mau coba entry di support terdekat, coba tunggu di sekitar 2.300 untuk entry di harga lebih bawah. Tapi cara pergerakan JPFA akan lebih menarik, ada potensi mulai membentuk high low kembali apabila memang berhasil naik kembali di atas 2.400. Dan jika terpantau mencoba naik di atas 2.400 ternyata gagal, takutnya masih ada potensi kembali melemah ke garis EMA50. Kita lanjut analisis saham berikutnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.